Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 293. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Memegang kartu nama, Ikram adalah harta karun. Keinginannya untuk Kauti telah mencapai titik kegilaan. Karena dia tahu bahwa hanya wanita ini yang bisa membiarkan Ariel berada di sana menyerah di hadapannya. Saya menemukan B dan B untuk disembunyikan. Tidak heran itu sangat sulit ditemukan. Tetapi sekarang, Anda tidak dapat melarikan diri dari saya. Ekspresi Ikram memiliki senyum cabul. Matanya penuh belas kasihan. Dan dia terus berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata, Ariel, apakah kamu berani menjadi keras kepala sekarang? Aku akan segera membawa wanita ini kepadamu. Dan biarkan kamu melihatku menghancurkannya. Setelah meninggalkan clubhouse, Ikram memanggil beberapa anak buahnya. Rumah tinggal. Kauri sedang duduk di ruang tamu homestay. Dengan ekspresi bingung. Dia tidak bisa tenang ketika dia memikirkan kata-kata yang dikatakan Ikram di telepon yang menyiksa Ariel. Untungnya, dia menemukan poin yang paling penting. Artinya, dia pergi ke rumah Ikram tidak ada gunanya, tetapi akan meningkatkan bahayanya sendiri. Jadi sekarang dia tidak tahu apa-apa, tetapi diam-diam menunggu di ruang tamu sampai Bimo dan yang lainnya tiba. Kauri, kamu bisa minum air, Jerry berkata kepada Kauri. Dia tidak sarapan atau makan siang. Jerry khawatir tubuhnya tidak akan bisa menerimanya. Kauri yang pucat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin minum air sekarang. Terima kasih. Aku tahu kamu melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Tapi aku benar-benar tidak bisa meminumnya. Jerry tanpa daya meletakkan air di atas meja. Duduk di sebelah Kauri. Dia menghibur. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Dan Bimo akan dapat menyelamatkannya segera setelah dia tiba. Kauri mengangguk dan berkata dengan ekspresi tegas, Yah, saudara Bimo pasti akan bisa menyelamatkannya. Melihat kekhawatiran Kauri yang tidak nyata, itu menunjukkan bahwa dia sangat peduli pada Ariel. Meskipun Jerry dapat merasakan perasaan murni antara Ariel dan Kauri akhir-akhir ini, tetapi ada sedikit tentang dia, sangat aneh. Seluruh Bandung tahu bahwa Ariel telah bergabung dengan keluarga Wijaya. Apalagi kejadian ini telah menjadi bahan tertawaan keluarga Wijaya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Ariel tidak terlihat oleh Kauri dan tidak memiliki status di rumah. Selama lebih dari 3 tahun, mereka tidak memiliki hubungan nyata sebagai suami istri. Sebelum bertemu dengan dua orang ini, Jerry selalu berpikir bahwa dua orang yang disatukan secara paksa pasti tidak memiliki perasaan sama sekali, dan bahkan saling membenci. Tetapi kali ini, mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang dekat, pasangan biasa, yang membuatnya bingung. Kauri, bisakah aku menanyakan sesuatu padamu? Jerry tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu ingin bertanya mengapa Ariel dan aku bukan musuh seperti yang dikatakan orang luar? Kata Kauri. Yah, Jerry berkata terus terang. Saya telah mendengar banyak tentang Anda dalam 3 tahun terakhir. Saya mendengar bahwa Anda tidak menyukai Ariel sama sekali. Tetapi saya pikir perasaan Anda kepadanya sangat tulus. Berpura-pura muncul. Kauri memikirkannya 3 tahun yang lalu. Ketika Ariel pertama kali muncul di rumah keluarga Wijaya. Ketika Kauri pertama kali tahu bahwa Ariel akan bergabung dengan keluarga mereka. Suasana hati Kauri putus asa. Karena sampah dari Bandung. Suatu malam, dia akan menjadi suaminya di masa depan. Dia bahkan tidak tahu nama Ariel pada waktu itu. Pada saat itu, hatinya menjadi sedih. Tetapi dia tidak bisa menolak. Butuh waktu kurang dari 3 hari dari penampilan Ariel ke tanggal pernikahannya. Seiring waktu, lintasan hidup Kauri berubah total. Saat itu, dia sangat membenci Ariel. Karena jika bukan karena penampilan Ariel, dia akan memiliki lebih banyak pilihan dalam hidupnya. Dan dia mungkin bahkan menikahi pria kaya untuk memperbaiki situasi di rumah.
Sampai Kaori pertama kali mengetahui bahwa Ariel akan mengikutinya diam-diam tidak jauh selama lari pagi untuk melindunginya. Dia seperti malaikat pelindung. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata manis. Itu adalah bertindak dan melakukan semuanya dengan baik. Hal yang sama berlaku untuk perjalanannya ke tempat kerja. Tentu saja. Pada saat itu, Kaori tidak melihat langsung perubahan perasaannya. Sebaliknya, dia menemukan lebih banyak alasan untuk membenci Ariel. Dia ingat hal yang paling mendalam adalah dia dengan santai mengatakan sesuatu yang dia suka makan. Ketika dia pulang malam itu, Ariel membuatnya sendiri. Kaori mengatakan sejak lama. Bahkan jika itu adalah anjing yang dibesarkan untuk 3 tahun dalam 3 tahun terakhir, Ariel tidak pernah memiliki keluhan dan dimarahi oleh Lina. Dia juga akan menyambutnya dengan senyum dan bersedia menanggung segalanya untuk Kaori. Dia dipermalukan dan diejek oleh seluruh keluarga Wijaya. Dia masih tampak acuh tak acuh. Ketika semua orang menganggapnya sebagai pemborosan, identitas aslinya berada di atas semua orang. Kaori tahu bahwa Ariel bukan orang biasa. Dan alasan mengapa dia menanggung begitu banyak keluhan adalah karena dia mengapa tidak mencintai pria seperti itu. Ketika Kaori memberitahu Jerry tentang hal-hal ini, mata Jerry bersinar cerah. Hubungan antara keduanya sangat kasar. Dan dedikasi diam Ariel bahkan lebih menggoda. Hanya dengan kata-kata sederhana ini, Jerry mampu merasakan penghinaan itu. Ariel menderita di keluarga Wijaya selama 3 tahun. Dia mampu menanggung semuanya. Yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tapi ini juga menunjukkan bahwa Ariel memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Kaori. Seluruh Bandung mengatakan dia sia-sia. Tetapi alasan mengapa dia tinggal di keluarga Wijaya diam-diam sebenarnya untuk melindungimu, kata Jerry. Kaori terus menganggukkan kepalanya dan berkata, jadi, aku sangat kasihan padanya. Jika aku bisa bangun lebih cepat, dia tidak akan menderita begitu banyak keluhan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kamu sangat mencintainya sekarang. Itu menunjukkan dedikasinya. Itu juga telah dihargai. Dia akan sangat senang. Jerry berkata, dalam masyarakat saat ini di mana ada banyak bajingan, adalah mungkin untuk memiliki seseorang yang sangat mencintainya. Ini mungkin impian banyak wanita. Dan kecemburuan di hati Jerry tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Kamu pernah mendengar tentang Pangeran Piano? Kaori berkata tiba-tiba. Jerry memandang Kaori dengan bingung dan tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menyebutkan masalah ini. Meskipun Pangeran Piano itu hanya muncul sekali, pengaruhnya di internet sangat besar. Bahkan sekarang, ada masih berbicara tentang dia di internet. Dan bahkan berharap dia dapat muncul lagi sebagai anggota penggemar. Bagaimana mungkin Jerry tidak mengenal Pangeran Piano itu? Tentu saja saya pernah mendengar tentang dia. Dan saya juga penggemarnya. Tapi sayangnya dia hanya muncul sekali. Saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Jerry berkata dengan ekspresi penyesalan. Gambar belakang meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Seperti terukir di benaknya. Tetapi jika penampilannya tidak dihipnotis oleh perusahaan tertentu, akan sulit untuk melihatnya lagi. Kau sudah melihatnya. Dan lebih dari sekali, kata Kaori. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Sudahkah kamu melihatnya? Jerry memandang Kaori dengan heran. Dan berkata, kapan aku melihatnya? Setelah mengatakan itu, Jerry tiba-tiba membeku. Dan ekspresinya yang terkejut menjadi terkejut. Dan berseru dengan tidak percaya. Max kamu, Ariel, apakah dia Pangeran Piano? Petik 2. Ya, kata Kaori. Jerry melebarkan matanya dan menutup mulutnya dengan tangannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Pangeran Piano ternyata adalah Ariel. Orang yang membuat badai besar di internet sebenarnya adalah orang malang paling terkenal di Bandung. Siapa ini? Bisakah kamu memikirkannya? Apakah kamu ingat restoran Kristal? Jerry memiliki firasat buruk. Dan berkata dengan suara gemetar, ingat. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahanmu. Banyak orang membandingkan lamaran itu dengan pernikahanmu. Dan menertawakanmu. Sebenarnya, ini yang dia berikan padamu. Kejutan yang aku siapkan. Air mata kembali menggenang di mata Kaori. Memikirkannya dengan hati-hati. Ariel telah melakukan banyak hal untuknya. Tetapi dia tidak melakukan apapun untuk Ariel.
yang membuatnya merasa semakin bersalah. Serius. Jerry tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya yang mengejutkan. Pangeran piano adalah Ariel. Dan malam itu di restoran Kristal. Yang menyebabkan sensasi di seluruh Bandung dan kecemburuan seluruh wanita di Bandung. Sebenarnya adalah Ariel sebagai protagonis. Orang-orang itu mengatakan bahwa setelah Ariel bergabung dengan keluarga Wijaya, itu menghancurkan hidup Kauri. Tetapi siapa yang tahu bahwa Kauri telah menjadi wanita paling bahagia. Dan dia dicemburui oleh semua wanita di Bandung. Mereka yang menonton kesenangan malam itu. Jika mereka tahu tentang ini, suasana hati seperti apa yang akan mereka rasakan. Bersambung.